Tentunya Al-Quran insya Allah menjadi syafaat bagi kita. Bagi siapa? Orang yang membaca, mentadaburinya. Sebab ada 4 golongan bicara tentang Al-Quran. 1, orang yang suka merapikan Al-Quran. 2, orang yang suka koleksi Al-Quran. 3, orang yang suka membagikan Al-Quran. Dan yang keempat, orang yang suka membaca Al-Quran. Kira-kira kita termasuk yang mana nih? Merapikan, koleksi, membagi, atau membaca? Empat-empatnya insya Allah. Ya suka ngerapiin, ya boleh koleksi, boleh membagikan. Karena ini merupakan ilmu yang tiada bandingannya, yaitu Al-Quran. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi pesan saya untuk sebelum musibah, sabar, lanjutkan kebaikan orang tua, silaturahim jangan sampai putus, harus jadi pribadi yang solih, yang ditinggalkan agar doanya terangkat menjadi pintu ampunan bagi orang yang telah berpulang ke Allah, ayahanda tercinta, suami tercinta. Ini nasihat untuk Saibul Musibah. Nah, sekarang untuk kita semua, Bapak Saudara sekalian yang dicintai Allah, perlu kita mengingat pesan Rasulullah. Pesan ini sesungguhnya kalau diurai cukup panjang, tapi saya ingin sederhanakan saja sesuai dengan porsi waktu yang diberikan kepada kami. Rasul mengatakan, jangan tertipu dengan 5 cinta. Karena manusia itu banyak tertipu dengan 5 cinta. Saya di zaman yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Suatu saat nanti akan datang sebuah zaman di mana manusia lebih cinta kepada yang 5, lupa kepada yang 5. Pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna akhirah. Cinta pada dunia, lupa pada akhiratnya. Ini orang yang seolah tidak tahu hidupnya pasti berakhir, merasa umurnya masih panjang saja, padahal maut mengintai setiap saat. Hati-hati, dunia itu singkat, akhirat panjang, luas tak bertepi. Maka amalan kita ingat terus tentang akhirat walaupun kita sedang di dunia. Makan jadi akhirat kalau kita niatkan makan agar sehat bisa beribadah. Kerja jadi bernilai akhirat, kita niatkan mengharap ridha Allah dengan rezeki yang halal. Setelah kita dapatkan, kita memberikan kebaikan untuk orang lain. Pendek kata, pergaulan kita bisa bernilai akhirat kalau saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Ini yang pertama, jangan tertipu oleh dunia. Yang kedua, sering tanpa kita sadari kita pencinta harta. Yuhibbunal mal yansawna hisab. Berapa banyak orang yang cinta pada harta, lupa untuk memperhitungkannya, sehingga anugerah Allah itu menjadi sia-sia. Maka Allah ingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan di sisi Allah, ganjaran yang besar. Makanya tidak mengapa orang Islam itu kaya asal dermawan daripada miskin sombong. Ada nggak Pak orang miskin sombong, Pak? Gimana tuh orang miskin sombong? Diuji dengan kekurangan, tidak mendekat kepada Allah, tidak beribadah pada Allah, maka nggak apa-apa kaya asal dermawan, pandai bersyukur. Ini yang kedua. Ingat, harta sering buat kita terpedaya, apalagi kalau salah dalam konsepnya. Harta sekedar titipan. Bahkan kita boleh ngiri kepada orang yang punya harta, asalkan pengen jadi dermawan. Ngiri itu cuma boleh untuk 2 golongan saja. 1 kepada orang kaya dermawan, kedua kepada ahli ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Ini yang boleh kita ngiri. Kemudian cinta yang ketiga, tanpa kita sadari, Masya Allah, kita sering melakukan perbuatan dosa. Yuhibbunad dzunub wa yansawna taubah. Betapa banyak orang cinta berbuat dosa, dia lakukan berulang-ulang dan lupa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu makin dikerjakan, makin dilakukan, makin merasa nikmat. Apalagi mengatakan, yang penting nantikan taubat. Merasa umurnya masih panjang, padahal maut mengintai setiap saat, kita tidak tahu. Dan ingat, memang taubat itu kata yang luar biasa.
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan cinta kepada orang yang mensucikan diri. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan ahli taubat. Amin ya rabbal alamin. Ingat, kata taubat itu luar biasa, dicintai Allah, sehingga ada sebuah hadis Nabi yang perlu kita renungkan. Inna rajula la ya'malu zamana at-tawil bi amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amal bi amalin ahlin nar. Dulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, tapi di akhir hayatnya dia bermaksiat. Sedang bermaksiat, nyawanya dicabut, meninggal dia dengan gelar su'ul khatimah. Sebelumnya ahli ibadah, meninggalnya memilukan, sedang bermaksiat. Kemudian Nabi mengatakan, wa inna rajula la ya'malu zaman at-tawil bi amalin ahli nar tsumma yutamu lahu amal bi amalin ahli jannah. Sebaliknya ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, ahli maksiat, dosanya setinggi gunung sedalam lautan, tapi jalan akhir hayatnya dia sempat bertaubat, hijrah, belum sampai di tempat yang dituju, maut sudah merenggutnya. Malaikat mengukur jaraknya dekat dengan tempat hijrahnya, maka gelar diberikan kepada dia husnul khotimah. Bapak sekalian, saudaraku perindu surga pecinta ilmu, pilih mana kira-kira ya? Orang yang awalnya baik, akhirnya buruk. Yang kedua, awalnya buruk, akhirnya baik. Mendingan awal baik, akhir baik. Hari ini saya melihat wajah orang-orang baik semua ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita istiqomah menjaga amalan sunnah itu. Istiqomah itu mahal. Jadi jangan kepedean, gue pasti ahli surga nih, hati-hati. Dan jangan gampang mencela orang, itu ahli neraka sedang lewat. Itu bukan otoritas kita, itu hak Allah. Siapapun bisa diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting kita menjaga taubat. Ini yang ketiga, cinta yang salah, berbuat dosa, lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ini yang kadang-kadang kita lupa ini. Tanpa kita sadari kita melakukannya. Yuhibbunal qusur dan saunal kubur, yaitu cinta kepada gemerlapnya istana yang dibangun, lupa kepada kuburnya. Padahal istana yang sebenarnya adalah kubur yang dipersiapkan untuk kita, yang 2 kali 1 meter itu. Maka istana ini tidak ada artinya kalau tidak membawa kebaikan bagi akhirat kita. Ingat, kita perlu bekal, jangan sampai masuk ke liang kubur tidak bawa bekal. Seperti kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, man dakhala qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila sabinatin. Seorang yang akan masuk ke liang kuburnya tanpa membawa bekal, laksana seorang menyeberangi lautan tanpa kapal. Bagaimana mungkin nyeberang laut tak pakai kapal? Pasti karam, tenggelam ke dasar lautan. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, untuk kita semua, ingat, banyak orang lupa diri. Ini dia, yuhibbunal makhluk wa yansawunal khaliq. Cinta kepada makhluk, lupa kepada sang khaliq yang menciptakannya. Apa sih makhluk? Apapun yang ada di dunia ini makhluk ini. Harta itu makhluk, suami itu makhluk, istri itu makhluk. Semuanya makhluk yang kita lihat, kita tatap di antara langit dan bumi ini, semuanya makhluk. Maka jangan terpedaya. Ingat pesan Al-Quran, kita diciptakan hanyalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan ayatnya kita semua sangat akrab hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Semoga kita yang hadir di majelis takziah ini termasuk golongan ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kepada Allah lah kita memohon dengan permohonan yang terindah. Jangan lupakan sebaris doa miliaran pesona yang Rasul mengatakan doa ini jangan ditinggalkan, yang kita mesti baca
di sujud, terutama sujud terakhir, agar kita dapat gelar yang istimewa. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku mohon husnul khotimah. Indah hidup di dunia kalau akhirnya adalah husnul khotimah. Apapun perjalanannya, husnul khotimah itu yang luar biasa. Karena itulah calon penghuni surga. Yang kedua, Allah marzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, beri aku rizki taubat nasuha sebelum datang ajal atau kematian menimpaku, menimpa kita semua. Jadi rizki terbesar itu taubatan nasuha. Yang lain adalah tambahan saja. Dan yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhanku, Engkau yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku kepada agamamu. Maka jangan lupakan doa di Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau condongkan hatiku pada kesesatan setelah kau berikan hidayah. Nikmat terbesar iman Islam itu. Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat. Semoga dengan doa yang tiga ini betul-betul menjadi paket kita masuk ke surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya bermusibah khususnya, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Ingat, hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita tersesat. Sekarang waktunya untuk bertobat agar selamat dunia akhirat. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita tersesat. Ayo kita semua bertobat. Jangan tunggu hingga sekarat.